Checker, selamat datang di channel Inspirasi Bijak. Kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar keren nih, yaitu stoikisme. Jadi apakah kalian pengen tahu gimana caranya dapetin ketenangan batin dan bijaksana dalam hidup sehari-hari? Oke, kita mulai saja. Yang pertama, logos and nature. Oke, jadi stoik punya konsep bagus banget tentang alam semesta yang teratur. Mereka namain logos. Jadi dalam stoikisme, logos merujuk pada ide bahwa ada ketertiban dan struktur rasional dalam alam semesta. Ini adalah prinsip dasar yang menjadi fondasi pemikiran stoik tentang bagaimana dunia ini diatur dengan baik dan secara bermakna. Contoh konkret dari konsep logos ini bisa dilihat dalam cara alam semesta beroperasi secara konsisten. Misalnya, musim yang berganti secara teratur, perubahan matahari dari siang ke malam, atau bahkan hukum fisika yang mengatur gerak benda-benda di alam ini. Semua ini adalah bagian dari logos, menunjukkan adanya pola dan ketertiban yang mengatur alam semesta. Bagaimana hal ini dapat mempengaruhi pandangan kita terhadap dunia? Nah, dengan memahami konsep logos, kita bisa melihat bahwa tidak ada kejadian yang terjadi begitu saja. Segala sesuatu memiliki tempat dan alasan yang telah diatur oleh alam semesta ini. Contohnya, ketika kita menghadapi kesulitan atau cobaan dalam hidup, konsep logos ini bisa membantu kita melihat situasi tersebut sebagai bagian dari susunan yang lebih besar. Meskipun pada awalnya mungkin sulit dengan memahami bahwa ada tujuan atau alasan di balik setiap kejadian, kita dapat lebih mudah menerima dan menghadapi tantangan tersebut. Jadi intinya adalah konsep logos membuka pandangan kita untuk melihat bahwa ada suatu ketertiban yang ada di balik segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Ini memungkinkan kita untuk lebih tenang menghadapi berbagai kejadian, baik yang menyenangkan maupun yang sulit, karena kita tahu semuanya memiliki tempat dan makna dalam keseluruhan kerangka alam semesta yang teratur. Dengan memahami konsep logos ini, stoikisme mengajarkan kita untuk memiliki pandangan yang lebih bijaksana, menghadapi kehidupan dengan lebih tenang, dan menerima segala hal yang terjadi sebagai bagian dari takdir yang lebih besar. Yang kedua, self-maturity and emotional resilience. Gimana sih caranya ngendaliin emosi dan reaksi kita saat lagi dihadapi sama masalah? Nah, stoikisme mengajarkan bahwa kita memiliki kendali atas bagaimana kita merespon situasi yang terjadi di sekitar kita. Meskipun kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi, kita memiliki kemampuan untuk mengendalikan reaksi dan persepsi kita terhadap situasi tersebut. Salah satu trik stoikisme yang paling berguna adalah pemisahan antara hal-hal yang dapat kita kontrol dan hal-hal yang tidak dapat kita kontrol. Contohnya, dalam situasi sulit seperti kemacetan lalu lintas atau cuaca buruk, kita tidak bisa mengontrol hal tersebut. Namun, kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponnya, entah dengan tetap tenang dan bersabar atau justru terpancing emosi. Seorang contoh tokoh stoik, Epictetus, mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi pada kita, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponnya. Ini adalah inti dari pengendalian diri yang diajarkan oleh stoik. Misalnya, jika kita terlambat karena kemacetan daripada stres dan marah-marah yang tidak akan mengubah situasi, kita bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk mendengarkan musik atau podcast yang menyenangkan. Stoikisme juga mendorong kita untuk memahami sifat sementara dari emosi. Mereka mengajarkan bahwa emosi seringkali sifatnya sementara dan kita memiliki kemampuan untuk mengubahnya. Sebagai contoh, jika kita merasa marah atau cemas, kita bisa menggunakan teknik refleksi diri atau meditasi yang diajarkan oleh stoik untuk merendahkan emosi tersebut dan kembali ke keadaan tenang. Dengan mempraktikkan konsep-konsep ini, stoikisme membantu kita untuk menjadi lebih sabar, tenang, dan bijaksana dalam menghadapi berbagai situasi hidup. Ini bukan berarti kita menjadi tanpa emosi, melainkan belajar untuk mengendalikan reaksi kita terhadap emosi sehingga dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam menghadapi tantangan hidup. 3. Living in accordance with nature. Hidup sesuai dengan alam itu bukan cuma soal apa yang kita lakuin, tapi juga gimana cara kita ngelihat dunia di sekitar kita. Bagaimana sih caranya bisa lebih tenang dan damai dalam kesederhanaan? Dalam stoikisme bukan sekedar tentang tindakan fisik kita, tapi lebih kepada cara kita memandang, merespon, dan menghargai dunia di sekitar kita. Untuk memahami konsep ini, kita bisa melihat contoh pada bagaimana stoikisme menekankan kesederhanaan. Mereka percaya bahwa kesederhanaan membawa kedamaian, karena kita tidak bergantung pada hal-hal materi atau kekayaan untuk merasa bahagia. Sebagai contoh, ketika kita belajar untuk menghargai keindahan alam atau menikmati momen-momen sederhana dalam kehidupan sehari-hari, seperti waktu bersama keluarga atau teman-teman. Itulah salah satu cara hidup sesuai dengan alam. Membeli barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan, stoikisme mengajarkan kita untuk merenungkan apakah itu sesuai dengan kebutuhan kita atau hanya keinginan sesaat yang tidak penting.
Hidup sederhana dan mengurangi keinginan yang berlebihan akan membawa kita lebih dekat pada kedamaian batin. Pandangan stoik tentang hidup sesuai dengan alam yang juga terkait dengan bagaimana kita merespon perubahan dan ketidakpastian dalam hidup. Misalnya ketika kita menghadapi kegagalan atau perubahan yang tidak diinginkan, stoikisme mengajarkan untuk menerima hal tersebut sebagai bagian dari alam tak terelakkan dari kehidupan. Selain itu, hidup sesuai dengan alam juga tidak berarti kita hidup dalam keseimbangan dengan alam semesta. Mengakui bahwa kita adalah bagian kecil dari sesuatu yang lebih besar. Kita dapat merasakan kedekatan dengan alam melalui meditasi, olahraga di alam terbuka, atau sekedar berada di tengah-tengah alam yang indah. Dengan memahami dan menerapkan prinsip hidup sesuai dengan alam, stoikisme membantu kita untuk lebih tenang dan damai dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Ini membuka mata kita untuk melihat keindahan sederhana dalam kehidupan dan memberikan kedamaian batin melalui penghargaan terhadap alam dan kesederhanaan. Jadi, sekarang kita udah lihat bagian inti dari stoikisme, dari kontrol diri sampai hidup yang lebih sederhana. Gimana? Tertarik buat mulai coba terapin filosofi keren ini dalam kehidupan sehari-hari kalian? Yuk, share pendapat kalian di komentar. Jangan lupa buat subscribe dan tekan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video seru lainnya. Ayo kita bareng-bareng belajar gimana kita bisa dapetin kehidupan yang lebih bermakna dengan bantuan filsafat kuno kayak stoikisme. Makasih udah nonton ya. See you.